Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil iman wal islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa man tabi'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mampu mempelajari kalamullah, ayat-ayat dan ilmu-ilmu Allah. Tiada lain untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari senantiasa kita perbanyak keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berupaya dalam hidup dan kehidupan ini kita melaksanakan dan mengamalkan sunnah dan ajarannya dalam aktivitas segenap kehidupan kita. Tiada lain meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sebangsa dan setanah air, pada tayangan YouTube kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang liberalisasi pemikiran Islam, tantangan pemikiran Islam, yang pada bab kedua ini membahas bagaimana liberalisasi pemikiran disebarkan. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, modus penyebaran paham liberalisme ke dunia Islam sebenarnya tidak berbeda dari cara-cara orientalis dan misionaris barat. Meskipun terdapat tulisan-tulisan yang objektif tentang Islam, tulisan-tulisan yang menggambarkan Islam secara negatif mewarnai sejarah kajian Islam di barat dari dulu hingga sekarang. Tulisan-tulisan dalam bentuk karya ilmiah mereka diikuti oleh tulisan dan berita-berita di media massa barat. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat barat terhadap Al-Quran, Al-Hadis, Nabi Muhammad, syariah, akidah pada umumnya negatif. Kesan negatif terhadap Islam ini pada gilirannya akan digunakan untuk berbagai kepentingan oleh barat. Kesan negatif di masa lalu kini menjelma stigma negatif yang disebarkan secara terus-menerus melalui berbagai media. Sebagai contoh, misalnya pada tahun 70-an, untuk menyebarkan paham sekularisme, umat Islam diberi stigma fundamentalis terlebih dahulu. Yang menolak sekularisme bisa dikategorikan ke dalam kelompok fundamentalis. Tapi yang mengejutkan adalah respon umat Islam satu dekade kemudian, yang tidak hanya menolak paham tersebut, tapi justru menunjukkan sikap resistensi yang masif. Pada tahun 80-an muncul tren di kalangan muslimah muda yang berbondong-bondong mengenakan jilbab. Setelah isu fundamentalisme tidak efektif, maka menjelang abad ke-21, persisnya sejak tahun 2000-an, stigma ditingkatkan menjadi radikalisme dan terorisme. Caranya lebih meyakinkan, yaitu terjadinya peristiwa dramatis
yang ditandai oleh hancurnya dua gedung kembar Twin Tower WTC di Washington DC pada tanggal 11 September 2001. Yang nampak kasat mata adalah dua gedung kembar Twin Tower WTC itu ditabrak oleh dua pesawat. Sehari sesudah itu, tanpa penyelidikan yang intensif, Presiden Amerika mengumumkan bahwa kita memasuki New Crusade, perang salib baru. Tapi pernyataan itu segera dianulir dan diganti menjadi kita perang melawan teroris. Selain itu, tidak lebih dari satu malam, foto-foto Usama bin Laden tersebar ke seluruh media massa barat sebagai tertuduh pelaku bom di WTC. Singkatnya, stigma radikal dan teroris untuk umat begitu sempurna. Jamaah sebangsa dan setanah air, jika fundamentalis dihadapkan dengan sekularisme, maka radikalisme dan terorisme diselesaikan dengan liberalisme. Artinya, agar Muslim tidak menjadi radikal dan teroris, maka faham liberalisme harus diperkenalkan kepada umat Islam. Akbar S. Ahmad dalam bukunya Postmodernism and Islam, Predicament and Promise membenarkan bahwa fundamentalisme dalam kurung baca radikalisme selalu dihadap-hadapkan dengan liberalisme. Tapi pada praktiknya, liberalisme tidak hanya untuk melemahkan radikalisme dan terorisme, tapi juga untuk mempengaruhi pemikiran seluruh umat Islam yang radikal ataupun dianggap berpotensi radikal dan teroris. Namun, stigma radikal teroris ini juga menuai respon yang tidak kalah masifnya. Di awal abad ke-21, religiusitas di kalangan anak muda kelas menengah atas meningkat. Kaum berdasi di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan memenuhi masjid-masjid. Bahkan di negara-negara barat, para anak-anak imigran Muslim semangat memahami Islam. Namun, meski pada umumnya umat Islam resisten terhadap paham liberal, di antara umat Islam terdapat sekelompok anak muda, cendekiawan, dan bahkan ulama yang dengan sukacita menerima paham ini. Mungkin ini karena kuatnya dan sistematisnya program penyebaran paham ini ke dunia Islam. Di antara lembaga yang secara strategis menyusun program penyebaran liberalisasi pemikiran sekaligus untuk mengcounter radikalisme dan terorisme adalah RAND Corporation yang berkantor di Amerika Serikat. Lembaga swadaya masyarakat ini berada di Amerika Serikat, yang diantaranya mengkaji apa yang mereka sebut radikalisme dan terorisme. Di antara hasil kajian lembaga ini adalah yang tertuang dalam buku yang berjudul Civil Democratic Islam, Partners Research and Strategies, yang dikarang pada tahun 2003. Buku yang ditulis oleh Cheryl Bernard ini menjelaskan tentang strategi dan taktik pemikiran yang perlu dilakukan Barat untuk menghadapi umat Islam pasca 11 September. Cheryl Bernard adalah sosiologis
yang pernah menulis novel-novel feminis yang memojokkan ulama dan menyatakan wanita dalam Islam itu tertindas. Jilbab menurutnya diambil dari pemahaman yang salah terhadap Al-Quran dan merupakan simbol pemaksaan dan intimidasi. Suaminya adalah Zalmay Khalilzad, blasteran Afgan Amerika yang menjadi asisten khusus Presiden George W. Bush dan Ketua Dewan Keamanan Nasional National Security Council NSC khusus untuk Teluk Persia dan Asia Barat Daya. Selain itu, ia pada tahun 1980 bekerja di bawah Paul Wolfowitz pada Police Planning Council pada saat terjadi perang terhadap Irak pada tahun 1991. Zalmay menjadi sekretaris Menteri Pertahanan. Targetnya untuk melawan apa yang mereka istilahkan dengan terorisme dan fundamentalisme dalam Islam. Bahkan setelah menulis buku ini, ia menulis 3 buku lain yang berjudul US Strategy in the Muslim World After 9 September pada tahun 2004. Yang kedua, buku yang berjudul The Muslim World After 9 September yang diterbitkan pada tahun 2004. Dan yang ketiga, buku yang berjudul 3 Years After Next September in the War on Terror pada tahun 2005. Cheryl Bernard menulis ini di bawah proyek penelitian sebuah lembaga swadaya masyarakat di Amerika yang bernama RAND Corporation. Sebuah lembaga riset yang mengklaim sebagai lembaga independen yang membuat analisa objektif dan solusi efektif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun individu di seluruh dunia. Lembaga ini dibiayai oleh Smith Richardson Foundation. Di lembaga ini, Cheryl menulis untuk Divisi Riset Keamanan Nasional, National Security Research Divisions, di mana suaminya bekerja. Tujuan dari buku ini adalah untuk membuat suatu laporan dan usulan dalam rangka membantu kebijakan pemerintah Amerika, khususnya dalam soal pemberantasan ekstremisme dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, politik melalui proses demokratisasi. Yang jelas, divisi ini bertugas memberi saran-saran kepada pemerintah Amerika bagaimana menghadapi fundamentalisme dalam Islam dan menyebarkan pemikiran liberal ke tengah-tengah umat Islam. Sebuah saran tentunya berdasarkan pertimbangan dan dasar pemikiran tertentu. Pemikiran mana yang menjadi asasnya, ia pilih sejalan dengan kepentingannya. Berdasarkan pemikiran itu, ia memberi masukan kepada pemerintah Amerika. Pertama, tentang nilai-nilai mana dalam Islam yang bisa ditarik ke dalam nilai-nilai Amerika. Yang kedua, tentang peta masalah-masalah umat Islam dalam konteks nilai-nilai Amerika. Dan akhirnya, muncullah saran-saran agar isu-isu seperti demokratisasi, HAM, poligami, hukuman bagi kriminalitas, keadilan, masalah minoritas, pakaian wanita, hak-hak suami istri dan sebagainya masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Saran-saran itu seperti yang akan dilihat di bawah ini.
dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Untuk membuktikan adanya serangan yang berbentuk politik atau memakai kendaraan politik, berikut ini dipaparkan strategi bagaimana menghadapi Islam yang tertuang dalam buku tersebut. Laporan itu membagi umat Islam menjadi 4 kelompok dan memberi masukan bagaimana seharusnya sikap pemerintah Amerika terhadap kelompok-kelompok dalam diri umat Islam tersebut. Pertama, fundamentalis. Kelompok yang pertama adalah fundamentalis, yaitu kelompok yang menolak nilai-nilai demokrasi dan kultur barat kontemporer. Mereka menginginkan negara otoritarian dan murni untuk melaksanakan hukum dan nilai-nilai moral Islam, tapi mau menggunakan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok Islam yang kedua, tradisionalis, yaitu kelompok yang menginginkan masyarakat konservatif, curiga terhadap modernitas, inovasi, dan perubahan. Kelompok umat Islam yang ketiga, modernis, yaitu kelompok yang menginginkan agar dunia Islam menjadi bagian dari modernitas global. Mereka ingin memodernisir Islam agar sejalan dengan zaman. Apa yang dimaksud modernis di sini sebenarnya adalah apa yang dikenal liberal dalam masyarakat Islam. Adapun kelompok yang keempat adalah kelompok sekularis, yaitu kelompok yang menginginkan dunia Islam menerima pemisahan gereja dan negara, sebagaimana yang terjadi pada demokrasi industri barat, di mana agama diposisikan sebagai urusan pribadi. Untuk menghadapi kelompok-kelompok tersebut di atas, Cheryl Bernard memberi saran-saran bagaimana menghadapi masing-masing kelompok. Di akhir saran-saran, ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil disesuaikan dengan strategis tidaknya isu yang berkembang. Saran-saran untuk menghadapi keempat kelompok tersebut dapat disimak sebagai berikut. Pertama, dukungan modernis dengan mengembangkan visi mereka tentang Islam sehingga mengungguli kelompok tradisionalis. Caranya dengan memberikan arena yang luas agar mereka dapat menyebarkan pandangan mereka. Mereka harus dididik dan diangkat ke tengah-tengah publik sebagai mewakili wajah Islam kontemporer. Kedua, dukung kelompok sekularis berdasarkan kasus per kasus. Ketiga, dorong institusi sipil dan kultural serta program-programnya. Keempat, dukung kelompok tradisionalis sebatas untuk mengarahkan mereka agar berlawanan dengan kelompok fundamentalis dan untuk mencegah pertalian yang erat di antara mereka. Di dalam kelompok tradisionalis, kita harus mendukung secara selektif mereka yang lebih sesuai dengan masyarakat sipil modern. Misalnya, beberapa mazhab-mazhab fikih lebih dapat disesuaikan dengan pandangan kita tentang keadilan dan hak asasi manusia daripada yang lain. 5. Memusuhi kelompok fundamentalis secara aktif dengan menghantam kelemahan mereka dalam pandangan keislaman dan ideologi mereka, yaitu dengan mengekspos hal-hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, baik anak muda yang idealis ataupun pengikut tradisionalis yang soleh,
seperti korupsi, kekerasan, kebodohan, pelaksanaan Islam yang bias dan jelas salah, dan ketidakmampuan mereka memimpin dan memerintah. Untuk pelaksanaan saran-saran di atas, Cheryl Bernard memerincikan langkah-langkah yang lebih konkret dalam bentuk yang ia sebut rekomendasi. Rekomendasinya terdiri dari 5 poin sebagai berikut. 1. Hancurkan monopoli fundamentalis dan tradisionalis dalam mendefinisikan, menjelaskan, dan menafsirkan Islam. Kedua, tunjuk cendekiawan modernis atau liberal yang tepat untuk membuat website yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku harian dan menawarkan pandangan hukum Islam kaum modernis atau kaum liberal. 3. Dukung cendekiawan modernis atau liberal untuk menulis buku-buku teks dan mengembangkan kurikulum. 4. Terbitkan buku-buku pengantar dengan disubsidi agar mudah diperoleh masyarakat seperti karya-karya penulis fundamentalis. 5. Manfaatkan media regional yang populer seperti radio untuk memperkenalkan pemikiran dan praktik Muslim modernis atau liberal, untuk membuka pandangan internasional tentang apa itu Islam dan dapat berarti apa. 1. Langkah-langkah strategis. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi di atas, maka Cheryl Bernard menyarankan agar pemerintah Amerika mengambil 4 langkah-langkah strategis sebagaimana berikut. A. Membangun kepemimpinan modernis melalui 1. Ciptakan role model dan pemimpin. Masukkan Muslim modernis dalam peristiwa-peristiwa politik untuk menunjukkan bahwa pemikiran liberal sekuler itu adalah kenyataan yang tidak dapat diingkari. Cegah upaya-upaya secara berlebihan untuk mengislamkan umat Islam, dan sebagai alternatifnya, kenalkan kepada mereka gagasan bahwa Islam hanyalah salah satu bagian dari identitas mereka. Maksud usulan di atas merujuk kepada gagasan Al-Azmeh dari bukunya yang berjudul Al-Azmah, Islam and Modernities, London, Verso Publications, tahun 1993. Al-Azmeh sendiri adalah seorang Muslim Eropa. 2. Dukung konsep masyarakat sipil, civil society. Masyarakat sipil adalah suatu ekosistem dari hubungan-hubungan sosial dan kultural yang terorganisir dan organik, yang berada antara negara, dunia usaha, dan keluarga, yang dibangun di atas ilmu pengetahuan, nilai, tradisi, dan prinsip-prinsip lokal dan luar untuk mempercepat kerjasama dan pencapaian akan tujuan tertentu oleh dan di antara warga negara, stakeholder, atau kelompok yang berkepentingan. Ini dapat dilihat di https://www.csis.org/sustainability. Civil society di dunia Islam.
perkenalkan konsep masyarakat sipil pada situasi-situasi krisis dan pasca konflik di mana masyarakat memerlukan kepemimpinan yang demokratis. Konsep ini mudah diterapkan di daerah perkotaan dan organisasi sosial yang merupakan infrastruktur bagi pendidikan politik dan kepemimpinan yang moderat dan modern. 3. Kembangkan gagasan-gagasan Islam Barat, Islam Jerman, Islam AS, Islam Arab, dan sebagainya. Gagasan ini perlu digambarkan bukan sekedar sebutan identitas, tapi juga konsekuensi ideologis yang melibatkan pemikiran dan praktiknya pada komunitas-komunitas itu. Gagasan ini bagi Cheryl Bernard perlu diekspresikan dan dibukukan. Ketiga langkah strategis di atas benar-benar telah dirasakan pelaksanaannya di negeri ini. Pemimpin atau kader pemimpin Muslim selalu dijatuhkan dan yang selalu dimunculkan adalah pemimpin sekuler. Konsep masyarakat sipil juga didengung-dengungkan melebih konsep peradaban Islam atau tamadun Islam. Bahkan akhir-akhir ini Muslim sudah biasa menggunakan istilah Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Arab, dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk menghilangkan konsep Islam yang satu untuk mencegah persatuan umat Islam. B. Menyerang terus-menerus fundamentalis. 1. Lakukan delegitimasi individu dan kedudukan kelompok ekstremis Islam. Publikasikan perilaku dan pernyataan amoral dan hipokrit dari apa yang disebut otoritas fundamentalis. Tuduhan amoralitas dan kebejatan orang Barat merupakan bagian dari senjata fundamentalis, tapi mereka sendiri rawan dalam masalah ini. 2. Dukunglah jurnalis Arab. Ini tugas media populer untuk melakukan laporan investigatif tentang kehidupan dan kebiasaan individu serta korupsi pemimpin fundamentalis. Publikasikan kejadian tentang kebrutalan mereka. Contoh kebrutalan itu seperti peristiwa matinya seorang anak sekolah di Saudi dalam kebakaran karena polisi moral melarang petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi anak-anak tersebut dari sekolah mereka yang kebakaran. Alasannya, anak-anak tersebut tidak mengenakan jilbab. Selain itu juga kemunafikan mereka yang tercermin dari lembaga-lembaga agama Saudi yang melarang pekerja-pekerja imigran untuk membuat pas foto anak-anak mereka yang baru lahir atas dasar bahwa Islam melarang gambar manusia, sedangkan di kantor-kantor mereka dihiasi oleh gambar besar Raja Faisal dan sebagainya. Peranan organisasi amal dalam membiayai teror dan ekstremisme telah mulai terkuak sejak peristiwa 11 September, tapi masih perlu terus diselidiki secara publik. Strategi di atas dilaksanakan dengan baik dan kompak oleh media massa dan media sosial sehingga masyarakat awam yang tidak mengerti hal ini dan tidak menyadari program ini. C. Promosikan nilai-nilai modernitas demokrasi Barat secara agresif. Pertama, ciptakan dan propagandakan suatu model Islam yang kaya dan moderat. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan membantu secara aktif negara-negara atau kawasan atau kelompok yang memiliki pandangan yang betul. Publikasikan keberhasilan-keberhasilan mereka. Deklarasi Beirut
untuk Keadilan tahun 1999, Beirut Declaration of Justice, dan Piagam Aksi Nasional Bahrain, The National Action Charter of Bahrain, misalnya, merupakan terobosan baru dalam pelaksanaan hukum Islam dan harus disebarluaskan. 2. Kritik kesalahan tradisionalis. Tunjukkan hubungan sebab akibat antara tradisionalisme dan kemunduran. Demikian juga hubungan kausalitas antara modernitas, demokrasi, perkembangan, dan kemakmuran. Apakah fundamentalisme dan tradisionalisme menawarkan masa depan masyarakat Islam yang sehat dan sejahtera? Apakah mereka berhasil dalam menjawab tantangan masa kini? Apakah mereka membandingkan dengan model struktur masyarakat yang lain? Rencana pembangunan PBB, United Nations Development Plan, UNDP, secara jelas menunjukkan hubungan antara struktur sosial yang stagnan, penindasan terhadap wanita, rendahnya kualitas pendidikan, dan kemunduran. Poin ini harus disebarkan kepada masyarakat Muslim. 3. Munculkan pentingnya sufisme. Dukunglah negara-negara yang memiliki tradisi tasawuf yang kuat untuk memfokuskan pada bagian sejarah mereka dan untuk memasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Berikan perhatian yang lebih banyak kepada Islam Sufi. Hal ini akan menjauhkan mereka dari masalah dunia dan menekankan pada masalah akhirat. 4. Fokuskan pada pendidikan dan remaja. Orang dewasa yang setia dan pengikut gerakan Islam radikal tidak mungkin dipengaruhi dengan mudah untuk merubah pendirian mereka. Tapi generasi yang akan datang dapat dipengaruhi jika misi demokrasi Islam dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan media massa di negara-negara tertentu. Fundamentalis radikal telah berusaha secara masif untuk memperoleh pengaruh dalam pendidikan, dan nampaknya mereka tidak mungkin merubah pendirian mereka tanpa perjuangan. Usaha yang sebanding dengan itu akan sangat dibutuhkan untuk memerangi pendirian mereka ini. Strategi di atas jelas menekankan kapitalisme dan liberalisme, sebab kata moderat sebenarnya adalah liberal. Jadi, strategi di atas adalah upaya sistematis untuk menyebarkan faham materialisme dan sekaligus sufisme dan dianggap sebagai fatalis. Yang lebih strategis lagi adalah fokus pada pendidikan remaja untuk menciptakan pemimpin liberal di masa depan. 2. Langkah-langkah praktis. Lebih jauh lagi, agar langkah-langkah strategis di atas dapat direalisasikan menjadi sebuah gerakan pemikiran, maka Cheryl Bernard memberi saran-saran praktis seperti hal-hal di bawah ini. A. Dukunglah pertama-tama kelompok modernis dan sekuleris dengan cara sebagai berikut. 1. Menerbitkan dan menyebarkan karya-karya mereka. 2. Mendorong mereka untuk menulis khusus untuk orang awam dan anak muda. 3. Perkenalkan pandangan mereka ke dalam kurikulum pendidikan Islam. 4. Berikan ruang publik untuk mereka. 5. Sebarkan pandangan dan pendapat mereka dalam masalah-masalah yang fundamental dalam penafsiran agama kepada orang awam, agar bersaing dengan pendapat dan pandangan fundamentalis dan tradisionalis. 6. Posisikan modernisme sebagai pilihan remaja Islam. 7. Memberi kemudahan
dan mendukung kesadaran tentang sejarah dan kultur sebelum Islam dan non-Islam melalui media massa dan kurikulum sekolah di negara-negara tertentu. 8. Mendorong dan mendukung lembaga-lembaga sekuler dan sipil serta program-programnya. B. Dukunglah kelompok tradisionalis melawan fundamentalis dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Mempublikasikan kritik-kritik tradisionalis terhadap kekerasan dan ekstremisme fundamentalis dan mendorong tumbuhnya perselisihan antara tradisionalis dan fundamentalis. 2. Cegahlah persatuan antara tradisionalis dan fundamentalis. 3. Doronglah kerjasama antara modernis dan tradisionalis yang memiliki pandangan yang lebih dekat kepada modernis. Perbanyak literatur tentang figur modernis dalam lembaga-lembaga tradisionalis. 4. Bedakan sektor-sektor yang terdapat dalam tradisionalisme. 5. Perkuat dukungan kepada mereka yang mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap modernisme, seperti mazhab fikih Hanafi yang bertentangan dengan mazhab lain dalam masalah agama. Dengan mempopulerkan mazhab ini, maka kita dapat memperlemah otoritas penguasa agama Wahabi. 6. Doronglah popularitas dan penerimaan sufisme. C. Hadapi dan tantang kelompok fundamentalis dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menantang dan mengekspos ketidakakuratan pandangan mereka dalam soal penafsiran Islam. 2. Bongkar hubungan mereka dengan kelompok dan aktivis ilegal. 3. Publikasikan akibat dari perilaku kejahatan mereka. 4. Tunjukkan ketidakmampuan mereka memerintah untuk kepentingan pembangunan masyarakat mereka secara positif. 5. Arahkan misi ini khususnya untuk anak-anak muda, masyarakat tradisionalis yang saleh, muslim minoritas di barat, dan kepada wanita. 6. Hindarkan rasa respek atau pemujaan terhadap tindak kejahatan kelompok fundamentalis, ekstremis, dan teroris, ketimbang menuduh mereka sebagai pahlawan jahat. Lebih baik menuduh mereka sebagai orang yang bermasalah dan penakut. 7. Mendorong para wartawan untuk menyelidiki isu korupsi, kemunafikan, dan tindak amoral kelompok fundamentalis dan teroris. D. Dukung sekularis dengan selektif dengan cara sebagai berikut. 1. Doronglah pengakuan bahwa fundamentalisme adalah musuh bersama. Cegahlah persatuan sekularis dengan gerakan anti kekuatan Amerika, seperti nasionalisme dan ideologi kiri. 2. Dukunglah ide bahwa agama dan negara itu dalam Islam dapat dipisahkan dan bahwa hal ini tidak membahayakan keimanan. Dari strategi di atas jelas sekali bahwa dari keempat kelompok tersebut yang mendapat dukungan adalah kelompok modernis, termasuk mereka yang menamakan diri Islam liberal karena dianggap sesuai dengan peradaban barat. Lebih lengkap dinyatakan begini: dari semua kelompok ini atau modernis liberal adalah yang paling bersahabat terhadap nilai-nilai dan jiwa masyarakat demokratis modern. Modernisme dan bukan tradisionalisme adalah yang membantu barat, atau misi kelompok ini menyangkut perlunya menyimpangkan, memodifikasi, dan mengesampingkan secara selektif elemen-elemen doktrin keagamaan yang orisinal.
Kitab Perjanjian Lama tidaklah berbeda dari Al-Quran dalam menghukumi perilaku dan mengontrol sejumlah peraturan dan nilai-nilai yang tidak dapat dipahami secara literal oleh masyarakat masa kini. Ini tidak masalah, sebab saat ini hanya sedikit sekali orang yang mempertahankan agar kita semua hidup yang secara literal sama dengan Bible. Sebaliknya, kita sepakat pada misi, bahwa misi yang sebenarnya dari Yahudi dan Kristen itu mengungguli makna literal teks yang sebenarnya telah kita anggap sebagai sejarah dan legenda belaka. Ini adalah persis seperti pendekatan yang diambil oleh modernis Muslim. Lihat dalam buku Cheryl Bernard, Civil Democratic Islam, Partners, Research and Strategies, RAND, National Security Research Division, The RAND Corporation, tahun 2003, halaman 53. Begitulah strategi yang disarankan Cheryl Bernard kepada Kementerian Pertahanan Amerika melalui LSM yang bernama RAND Corporation. Saran-saran strategis tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah Amerika Serikat dan nampak dilaksanakan dengan baik di beberapa dunia Islam, khususnya di Indonesia. Apa yang disarankan Cheryl Bernard kepada pemerintah Amerika Serikat merupakan bukti adanya upaya pembaratan dunia Islam secara sistematis. Tantangan itu bisa dihadapi umat Islam jika mau memahami hakikat Islam dan ajarannya. Namun, yang menjadi masalah adalah adanya cendekiawan Muslim yang tidak menyadari strategi tersebut, atau menyadari tapi bersikap inferior. Terbukti, banyak sekali cendekiawan Muslim yang mengadopsi pemikiran cendekiawan Barat tanpa berani berpikir kritis, mengusung istilah-istilah Barat secara berlebihan, menerapkan konsep-konsep mereka secara membabi buta. Banyaknya istilah hasil campuran Islam dan Barat yang rancu seperti Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam liberal, Islam literal, Islam alternatif, Islam transformatif, Islam kiri, teologi inklusif, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan sikap inferior, seakan-akan Islam tidak mempunyai konsep sehingga harus menggunakan konsep Barat. Meskipun sebenarnya istilah itu kontradiktif, di samping itu juga membuktikan adanya hegemoni konsep-konsep Barat terhadap Islam. Artinya, Islam dibaca dan difahami dengan menggunakan cara pandang Barat. Bahkan di antara mereka ada yang berpikir agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meniru Barat. Itu merupakan pertanda akan besarnya arus westernisasi yang dulu berbentuk sekularisasi, kini muncul dalam bentuk liberalisasi pemikiran. Jamaah sebangsa dan setanah air, demikianlah tayangan YouTube kali ini yang membahas kajian tentang bagaimana liberalisasi pemikiran disebarkan. Semoga menjadi kehati-hatian bagi kita umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan liberalisme pemikiran. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada tayangan berikutnya penjelasan lebih konkret lagi bagaimana pelaksanaan liberalisasi terprogram di negara tercinta kita Indonesia. Demikian, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.